Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita dari setetes air hina, lalu menjadikan kita manusia yang sempurna bentuknya. Dialah yang memberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga nikmat waktu yang tak ternilai harganya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, suri teladan sepanjang zaman, yang dengan perjuangannya kita bisa mengenal Islam, mengenal Al-Quran, dan mengenal tujuan hidup sejati. Semoga Allah juga memberikan rahmat kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Saudara reluang jiwa yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang begitu dalam, tema yang mungkin terdengar sederhana, namun sesungguhnya ia adalah kunci dari seluruh perjalanan spiritual, mengenal diri sendiri, jalan terdekat mengenal Tuhan. Sahabat relung jiwa, mari kita bertanya sejujur-jujurnya kepada diri sendiri. Siapakah aku sebenarnya? Dari mana aku datang? Untuk apa aku hidup, dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jika direnungkan, bisa membuat hati kita bergetar. Bayangkan, ada orang yang menjelajah dunia, menaklukkan lautan, membangun teknologi canggih, bahkan menembus luar angkasa. Namun, jika ia tidak tahu siapa dirinya, ia bagaikan orang yang kehilangan arah di tengah jalan. Sebaliknya, ada orang sederhana, tidak punya banyak harta, tidak punya jabatan tinggi, mungkin hanya hidup di kampung kecil. Tetapi karena ia mengenal siapa dirinya, mengenal asal-usulnya, mengenal kelemahan dan tujuan hidupnya, maka ia hidup dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan cahaya yang memancar. Saudaraku, mengenal diri adalah pintu untuk mengenal Allah. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah mengenal siapa kita? Mari kita masuk ke dalam pembahasan, langkah demi langkah. 1. Mengenal diri adalah awal segalanya. Ulama berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar kata indah, melainkan hakikat perjalanan hidup. Mengenal diri bukan berarti tahu nama, alamat, atau pekerjaan kita. Itu hanya identitas luar. Mengenal diri sejati adalah memahami kelemahan, keterbatasan, dan hakikat bahwa kita hanyalah hamba yang sangat bergantung pada Allah. 2. Tubuh yang fana, ruh yang kekal. Tubuh kita lemah. Kita bisa sakit hanya karena virus kecil. Kita bisa jatuh hanya karena kecelakaan sepele. Padahal seringkali kita sombong dengan tubuh ini. Padahal, tubuh hanyalah pinjaman. Yang sejati adalah ruh. Ruh berasal dari Allah, dan ia hanya akan merasa damai jika dekat dengan Allah. 3. Kesadaran akan keterbatasan. Kita lapar, haus, lelah, takut, khawatir. Itu tanda bahwa kita makhluk terbatas. Berbeda dengan Allah yang tidak butuh makan, tidak butuh tidur, tidak pernah lelah. Ketika kita menyadari keterbatasan ini, justru disitulah kita semakin kagum kepada Allah. 4. Hati sebagai cermin ilahi. Dalam hati manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan harta, cinta manusia, atau jabatan. Ruang itu hanya bisa diisi dengan Allah. Jika hati dipenuhi zikir, ia menjadi cermin cahaya ilahi. Tapi jika dipenuhi dunia, ia menjadi gelap gulita. 5. Diri kita bukan hanya fisik, tapi amanah. Allah menitipkan potensi besar pada manusia, akal untuk berpikir, hati untuk merasa, ruh untuk mendekat. Jika potensi ini digunakan untuk dunia semata, kita akan letih. Tetapi jika digunakan untuk Allah, semua terasa ringan. 6. Mengenal diri lewat musibah. Kadang kita baru sadar siapa diri kita ketika Allah beri ujian, sakit, kehilangan, kegagalan.
Saat itu kita tahu bahwa kita lemah, dan hanya Allah tempat bersandar. 7. Mengenal diri lewat ibadah. Salat, puasa, zakat, semuanya adalah cara Allah mengingatkan kita siapa diri kita. Kita hamba, bukan penguasa. Kita makhluk, bukan pencipta. Sedangkan mengenal diri, itu adalah awal segalanya. Ulama bijak pernah mengatakan, "Men arafa nafsahu fakat arafa rabahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat singkat ini mengandung lautan makna. Ia bukan sekadar ungkapan indah, melainkan kunci awal perjalanan seorang hamba menuju Allah. Perlu sahabat ketahui. 1. Mengenal diri bukan sekadar identitas lahir. Mengenal diri tidak berhenti pada hal-hal luar seperti nama, alamat, pekerjaan, atau status sosial. Itu hanyalah sampul luar yang setiap orang sudah mengetahuinya. Namun, mengenal diri yang sejati berarti menyadari siapa kita sebenarnya. Bahwa kita hanyalah makhluk yang penuh keterbatasan. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, tanpa air, tanpa makanan. Kita rapuh, mudah sakit, mudah sedih, mudah lemah. Dengan kesadaran itu, kita memahami bahwa ada Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan, mengatur, dan menolong kita setiap detik. Kedua, menyadari kelemahan, menemukan kekuatan. Manusia sering tertipu oleh kekayaan, kepandaian, jabatan, atau kesehatan yang ia miliki. Padahal, semua itu hanya titipan. Jika Allah berkehendak, sekejap saja bisa hilang. Tubuh yang sehat bisa tiba-tiba sakit. Harta yang banyak bisa habis dalam sekejap. Kedudukan yang tinggi bisa jatuh dalam satu malam. Ketika seseorang mengenal dirinya, ia akan sadar bahwa segala kekuatan palsu itu hanyalah sementara. Dan justru dari kelemahan itulah lahir kekuatan sejati, yaitu ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketiga, hakikat hamba, bergantung kepada Allah. Seorang hamba yang benar-benar mengenal dirinya akan sampai pada satu titik kesadaran, aku bukan apa-apa tanpa Allah. Nafas yang keluar masuk adalah pemberiannya. Rezeki yang datang adalah karunia-Nya. Keselamatan dalam perjalanan adalah perlindungannya. Jika manusia merasa dirinya besar, maka ia belum mengenal diri. Tetapi jika manusia merasa dirinya kecil di hadapan Allah, maka ia telah membuka pintu makrifat, yaitu mengenal Tuhannya. Dan yakin keempat, mengenal diri membuka jalan menuju Allah. Mengenal diri adalah awal segalanya, sebab tanpa kesadaran itu, seseorang bisa terjebak dalam kesombongan. Sebaliknya, jika ia sadar bahwa dirinya lemah, terbatas, dan penuh kekurangan, maka ia akan mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Ia akan bersyukur atas nikmat. Ia akan bersabar dalam ujian. Ia akan tawakal dalam setiap langkah. Inilah makna hakikat kalimat ulama tadi. Mengenal diri bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju pengenalan kepada Allah. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Sedang tubuh yang fana, ruh yang kekal. Itu, manusia seringkali begitu bangga dengan tubuhnya. Ada yang sombong karena tubuhnya kuat, ototnya besar, atau parasnya rupawan. Ada pula yang merasa hebat karena tubuhnya sehat dan mampu bekerja tanpa lelah. Tetapi, sadarkah kita, tubuh ini sebenarnya sangat rapuh. Cukup satu virus kecil yang tak kasat mata, tubuh bisa tergeletak lemah tak berdaya. Cukup satu kecelakaan sepele, tubuh bisa remuk dan nyawa bisa melayang. Bahkan sesuatu yang remeh seperti tergigit nyamuk pembawa penyakit bisa meruntuhkan keangkuhan tubuh manusia. Inilah hakikat bahwa tubuh hanyalah fana, lemah, dan sementara. Tubuh hanyalah wadah sementara yang Allah titipkan agar ruh kita bisa hidup di dunia ini. Seindah apapun tubuh, sekuat apapun fisik, semuanya pasti akan menua, sakit, dan pada akhirnya kembali menjadi tanah.
Allah berfirman, "Kulu nafsin petik terbalik ikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 185. Ayat ini menegaskan, tubuh yang kita banggakan suatu saat pasti akan berhenti berfungsi. Namun ada satu hal yang kekal, ruh kita. Ruh bukan berasal dari tanah, bukan pula dari sesuatu yang fana. Ruh berasal dari Allah. Karena asalnya dari Allah, maka ia hanya akan merasa tenang jika dekat dengan Allah. Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainul qulub," ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Itulah mengapa meski tubuh kita kenyang, berpakaian indah, tidur di tempat empuk, tapi bila ruh jauh dari Allah, tetap saja hati kita gelisah. Tidak ada kedamaian sejati tanpa kembali kepada Allah. Kisah renungan. Ada seorang raja besar yang berkuasa atas negeri luas. Segala keinginan dunia ada di tangannya, istana megah, makanan mewah, dan pasukan yang banyak. Namun di malam hari, ia sering gelisah, tidak bisa tidur. Ia berkata kepada penasihatnya, "Tubuhku sehat, harta melimpah, tapi mengapa hatiku selalu resah?" Seorang alim menasihatinya, "Wahai raja, engkau telah memberi makan tubuhmu dengan makanan dunia. Tetapi engkau lupa memberi makan ruhmu dengan zikir, ibadah, dan kedekatan kepada Allah. Ruhmu berasal dari Allah, maka ia hanya akan tenang bila kembali kepada Allah." Dari kisah ini kita belajar, sehebat apapun dunia yang kita miliki, bila ruh kita lapar dari iman, zikir, dan ibadah, maka kita tidak akan pernah benar-benar bahagia. Maka marilah kita sadari, tubuh ini hanyalah pinjaman. Jangan terlalu sombong dengannya. Gunakan tubuh ini untuk beribadah, berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang sejati bukan tubuh, melainkan ruh. Tubuh akan hancur, namun ruh akan terus hidup, menuju perjumpaan dengan Allah. Sedangkan kesadaran akan keterbatasan, itu mari kita urai. Manusia seringkali merasa kuat, hebat, bahkan tak jarang sombong dengan apa yang ia miliki. Kita bangga dengan kesehatan, harta, kepandaian, atau kedudukan. Namun, sejatinya, kehidupan sehari-hari sudah memberikan kita tanda-tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Kita lapar jika tidak makan. Kita haus hanya dalam beberapa jam tanpa minum. Kita lelah ketika tubuh dipaksa bekerja tanpa henti. Kita takut menghadapi bahaya. Kita khawatir terhadap masa depan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa manusia tidak sempurna, tidak bisa berdiri sendiri, dan sangat membutuhkan pertolongan. Berbeda dengan Allah, Dia Maha Sempurna, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Allah tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tidak membutuhkan minuman untuk menghilangkan haus, tidak membutuhkan istirahat untuk mengusir lelah. Allah tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah lemah. Dialah yang menguasai seluruh alam semesta, dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Maka, ketika kita menyadari keterbatasan ini, seharusnya lahirlah rasa kagum dan tunduk kepada Allah. Kita akan mengerti betapa kita sebenarnya kecil, betapa kita rapuh, betapa kita tidak punya daya tanpa izinnya. Kesadaran ini akan menjadikan kita rendah hati, tidak mudah sombong, serta selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Keterbatasan manusia juga sesungguhnya adalah anugerah. Dengan keterbatasan, kita belajar berdoa. Dengan kelemahan, kita terdorong untuk meminta tolong. Dengan rasa takut, kita mencari perlindungan. Semua ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang sempurna, dan hanya Dia tempat kembali segala urusan. Intinya, menyadari keterbatasan diri bukanlah kelemahan, melainkan jalan untuk semakin dekat dan kagum kepada Allah yang Maha Sempurna.
Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, saya akan coba kasih beberapa kisah tentang perjalanan spiritual agar bisa menjadi contoh untuk kita semua. Kisah pertama, Ibrahim bin Adham. Seorang raja besar yang hidup mewah, namun gelisah. Hingga suatu malam, ia mendengar orang mencari unta di atap istana. Ia heran, bagaimana mungkin unta dicari di atap? Orang itu menjawab, lalu bagaimana mungkin engkau mencari ketenangan hati di singgasana kerajaan? Kata-kata ini menyadarkannya, hingga ia meninggalkan tahtanya untuk hidup sederhana dan dekat kepada Allah. Kisah kedua, seorang ulama dan muridnya. Seorang murid bertanya, "Guru, bagaimana cara mengenal Allah?" Gurunya menjawab, "Kenalilah dirimu. Engkau lemah, engkau lapar, engkau butuh tidur. Dari situ engkau tahu bahwa ada zat yang tidak pernah lemah, tidak pernah lapar, dan tidak pernah tidur, dialah Allah." Kisah ketiga, kisah sederhana dari orang biasa. Ada seorang tukang kayu di desa. Hidupnya pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Tapi setiap pagi ia bercermin sambil berkata, "Aku hanyalah hamba Allah. Tugasku bukan mencari dunia, tugasku hanya beribadah. Rezeki akan datang sesuai kehendaknya." Dengan kesederhanaannya, ia hidup tenang. Banyak orang kaya iri pada ketenangan hatinya. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Jika kita mengenal diri, kita tahu asal kita dari tanah. Kita tahu hidup kita untuk beribadah. Kita tahu akhir kita kembali kepada Allah. Jangan sibuk mengejar dunia, tapi lupa siapa diri kita. Jangan mencari ketenangan di luar, padahal kuncinya ada di dalam hati yang mengenal Allah. Mari jadikan perjalanan hidup ini bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan untuk mengenal diri, agar kita semakin dekat dengan Allah, semakin tenang, dan akhirnya kembali kepadanya dengan hati yang lapang. Ya Allah, Zat yang Maha mengetahui isi hati kami. Engkau ciptakan kami dari tanah yang hina, Engkau hidupkan dengan ruh, Engkau beri nikmat yang tak terhitung. Ya Rab, ajarkan kami mengenal diri kami, agar dengan itu kami bisa mengenal-Mu. Jangan biarkan hati kami tertipu oleh dunia yang fana. Jangan biarkan langkah kami jauh dari jalan-Mu. Terangilah hati kami dengan cahaya iman. Lapangkan dada kami dengan zikir. Jadikan hidup kami penuh makna hanya karena-Mu. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami di surga-Mu. Dan pertemukan kami dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.